Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatnya, kesehatan, kesempatan dan hidayah tentunya, hingga alhamdulillah kita masih bisa berkumpul bersama meskipun dari jauh ya, via online. Tapi insya Allah semoga semangat belajar kita, talabul ilmi kita dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada kerabat-kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama yang alhamdulillah sampai saat ini masih teguh menempuh jalan yang beliau tempuh. Tentunya kita juga, sebagaimana yang mereka tempuh, yaitu jalan penuntut ilmu, itu juga insya Allah yang akan kita tempuh. Dan semoga insya Allah setiap kebaikan yang kita peroleh, mereka peroleh, kita juga peroleh insya Allah. Baik, di pertemuan kali ini kita akan pelajari tentang tasriful fi'li hasbab dhamair. Jadi ini memang khusus bagian saraf. Nah, kalau kita bicara tentang fi'il, yaitu kata kerja, dan kita bahas sarafnya dan ada kaitannya dengan dhamair, tentunya di sini di mana perubahan kata kerja yang dipengaruhi oleh dhamir. Dhamir itu dalam bahasa Indonesia kita katakan kata ganti. Nah, huwa, huma, hum, huwa, dia, huma, mereka berdua, hum, mereka, ana, anta, anti, ini semua adalah dhamir. Dan dalam bahasa Arab, ketika kata kerja dipengaruhi oleh dhamir tertentu dari beberapa yang kita sebutkan tadi, kata kerjanya bisa berubah. Nah, berubah. Baik ketika dia dalam bentuk fi'il madhi, yaitu kata kerja lampau, atau fi'il mudhari, kata kerja saat ini, ataupun kata perintah. Nah, insya Allah kita akan bahas materi ini secara pelan-pelan di pertemuan kali ini. Insya Allah kita nggak akan percepat ya, karena kami ingin peserta memahami dengan baik, karena ini bagian dari saraf yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Meskipun mungkin umumnya yang paling sering kita katakan atau lafalkan hanya beberapa saja dhamir, anta, anti, ana, nahnu mungkin, atau huwa, tapi nggak apa-apa kita bahas semua insya Allah. Dan kita akan bahas sedikit demi sedikit agar lebih agar lebih difahami dengan baik. Ini gambaran dasar untuk pembelajaran kita hari ini. Baik, di sini dikatakan at-tasrif di bagian muqaddimah. At-tasrif dikatakan huwa taghyiru syaklil fi'al hasbab dhamir wa zaman. Jadi at-tasrif di sini adalah ilmu saraf. Yang akan kita bahas adalah perubahan syaklil fi'il, perubahan bentuk kata kerja hasba berdasarkan ad-dhamir wa zaman. Dhamir kata ganti, wa zaman dan juga waktu. Kalau bicara tentang dhamir yang tadi kita sebutkan tadi, huwa, huma, hum, termasuk juga ana, nahnu. Kalaupun kita bahas tentang zaman, berarti kita bahas tentang fi'il madhi dan mudhari, kata kerja lampau dan juga kata kerja saat ini. Nah, terus setelahnya wa yuhdafu ila ma'rifati siagil af'al, dan ditujuankan hal tersebut untuk mengetahui siagil af'al, sirah atau bentuk al-af'al, kata kerja. Nah, ma'ajami'ad dhamair. Nah, ketika bersama dengan seluruh kata ganti. Ada berapa kata ganti? Dikatakan arba'ata asyara dhamiran. Nah, jadi ada 14 dhamir yang akan kita bahas, dan 14 dhamir ini itu rata-rata mempengaruhi perubahan kata kerja. Contoh umum misalnya darosa yadrusu. Darosa kan artinya belajar ya kan? Ketika Anda mengatakan saya darosa kan telah belajar, ketika Anda mengatakan saya telah belajar dipengaruhi oleh kata Anda. Kata darosa ketika dipengaruhi oleh kata Anda, dia akan berubah menjadi apa? Darostu. Ketika kita masukkan kata anta, darosta.
Seperti itu. Nah, daros. Ini yang insya Allah akan kita bahas. Mungkin agak memusingkan sedikit, makanya ketika anak buka sesi tanya jawab, silakan ditanyakannya. Seperti anak sampaikan, jangan takut, jangan malu. Anggap saja semua di sini itu enggak ada. Maksudnya setiap antum sendiri-sendiri belajar, jangan malu. Nah, salah dalam proses belajar adalah hal-hal yang biasa. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada yang di bagian fi'il madhi. Fi'il madhi. Di sini akan kita bahas insya Allah fi'il madhi. Fi'il madhi, ikhwan akhwat, artinya kata kerja lampau. Nah, kata kerja lampau. Kembali kita ingatkan, mungkin meroja sedikit. Nah, fi'il madhi di sini kata kerja lampau yadullu ala hadsin, menunjukkan tentang suatu kejadian waqa'a fi zamanil madhi, yang terjadi atau terletak waqa'a fi zamanil madhi, di zaman al-madhi lampau. Jadi telah terjadi. Nah, wadh-dhamiru yattasilu bil fi'l fi akhirih. Wadh-dhamir, dan dhamir itu yattasilu itu bersambung bil fi'l dengan kata kerjanya fi akhirih. Itu di bagian akhirnya. Jadi umumnya fi'il madhi, kata kerja lampau, ketika dipengaruhi oleh dhamir, itu yang akan nampak perubahan terjadi adalah bagian akhirnya. Bagian akhirnya. Terus bagian awalnya itu awal hurufnya nggak terlalu berubah. Misalnya kacaba, yang mengalami perubahan itu huruf banyak. Ini untuk fi'il madhi. Katanya nggak terlalu berubah. Tetap seperti itu. Nah, contohnya di sini tasriful fi'li al-madhi. Nah, tasrif perubahan al-fi'l, kata kerja lampau. Di sini kita ambil satu contoh kata kerja yang akan kita bahas, yaitu kacaba yaktubu. Kacaba yaktubu artinya menulis. Ikhwan akhwat yang belajar sembari mungkin pakai HP, kalau ya belum dikirim ya, qadarullah ini materinya. Nah, bisa di screenshot saja, di screenshot supaya nanti insya Allah bisa dimeroja sembari mungkin catat penjelasannya. Nah, kataba yaktubu artinya menulis. Kalau kataba telah menulis, yaktubu sedang menulis. Cuma kita akan fokus pada kata kataba karena kita bahas tentang fi'il madhi. Nah, kita lanjutkan dari sebelah kanan ya, dari sebelah kanan. Di sini ada beberapa kata kerja. Yang pertama, beberapa dhamir. Nah, bukan kata kerja, beberapa dhamir. Dhamir yang pertama adalah huwa. Huwa artinya dia. Nah, di sini LK itu laki-laki ya. Karena kata dia dalam bahasa Arab itu ada dua, ada huwa dan hiya. Nah, kalau huwa untuk laki-laki, hiya untuk perempuan. Ini sama dengan bahasa Inggris he dan she. He untuk laki-laki, she untuk perempuan. Seperti itu ya. Tapi apakah dua kata kerja ini itu mempengaruhi perubahan kata apa? Dua dhamir ini mempengaruhi perubahan kata kerja. Nah, mempengaruhi, dan perubahannya berbeda. Baik. Huwa kataba. Jadi kata kataba ini yang kita gunakan dalam permisalan kata bayak tubuh, sebenarnya di dalamnya sudah ada dhamir yang masuk. Nah, dhamir apa itu? Yaitu dhamir huwa. Yaitu dhamir huwa. Jadi ketika orang mengatakan kataba, boleh kita secara langsung mengatakan berarti ini dia telah menulis gitu. Dia telah menulis. Seperti itu. Terus kedua, dhamir huma. Huma ini artinya mereka berdua. Baik, mereka berdua. Nah, jadi kalau kita bahasakan di sini itu huwa itu orang ketiga tapi bentuknya tunggal. Kalau mungkin tahu pembahasan orang pertama, kedua, ketiga mungkin insya Allah mengerti. Kalau enggak berarti anggap saja huwa itu dia, huma itu mereka berdua. Jadi orang ketiga, kalau huwa itu tunggal, huma itu orang ketiga yang bentuknya ganda, huma. Jadi kalau dengar kata huma berarti yang dimaksud itu adalah mereka berdua. Ini berkaitan dengan jumlah, berarti orang ketiganya ada dua. Nah, sudah kita bahas sebelumnya ya. Kalau mungkin di
bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris itu mereka cuma punya bentuk tunggal dan jamak, maka di bahasa Arab ada tambahannya, itu namanya musanna. Musanna artinya ganda, dua. Huwa artinya dia, huma artinya mereka berdua, hum artinya mereka. Ini bentuk jamak, orang ketiga jamak, di mana bisa tiga, empat, intinya tiga ke atas jumlahnya itu dianggap hum. Nah, kita bahas di sini perubahan kata kerja. Nah, wa di sini dia ada kata-kata apa, berarti dia telah menulis. Dia telah menulis. Kata kerja ini bisa kita artikan dia telah menulis. Nah, apakah ketika kata kerjanya muncul harus memunculkan juga domirnya? Untuk keadaan seperti ini, misalnya orang ketiga umumnya pakai, atau biasanya juga dia menggunakan nama orang. Jadi kata huwa ini juga bisa diganti dengan nama orang. Misalnya Ahmad katabah, boleh. Karena Ahmad di sini itu mewakili domir huwa. Nah, mewakili domir huwa sebagai orang yang dibicarakan atau orang ketiga. Nah, huwa katabah atau kita katakan Ahmad katabah ini boleh karena Ahmad di sini dia yang dimaksud adalah huwa, dia Ahmad dia. Lanjutnya huma, mereka berdua katabah, perhatikan. Di sini perubahan ada yang terjadi yaitu penambahan alif. Katabah. Berarti di sini mereka berdua telah menulis. Mereka berdua telah menulis. Oke, karena dia orang ketiga, boleh nggak kita wakili dengan nama? Boleh, misalnya Ahmad dan Muhammad kataba. Boleh. Ahmad dan Muhammad kataba. Dua orang ya. Jadi pas dengan kata kataba. Terus hum, kita gunakan hum. Hum di sini jamak ya. Nah, jadi bisa kita juga gantikan dengan nama orang yang bentuknya jamak dalam bahasa Arab, berarti tiga atau empat. Untuk perubahan kata kerjanya dia penambahan waw dan alif. Katabu. Nah, hum katabu, mereka telah menulis. Karena kita katakan telah karena kita bahas kata kerja lampau. Oke, kita ganti dengan nama, boleh nggak? Boleh. Muhammad, Ahmad, wa Zaidun katabu. Boleh. Kita tambah lagi satu. Muhammad, Ahmad, Zaidun, wa Ibrahim katabu. Boleh. Sampai 10 juga boleh. Untuk kata dhamir hum ini boleh. Artinya apa? Mereka telah menulis. Lanjut untuk versi perempuan. Untuk versi perempuan, kalau dia versi perempuan, kita katakan dia. Ya, Fon. Terklik. Nah, makanya ketika antum mau membicarakan tentang seseorang, dan seseorang ini tentunya orang ketiga ya, terus antum mengatakan antum kenal nggak dia? Dia sudah menulis. Dia telah menulis loh. Dia telah menulis. Perhatikan kata dia yang antum maksud ini cewek atau cowok. Kalau cowok berarti huwa kataba. Tapi kalau cewek, dia apa perubahan pada kata kerjanya? Katabat. Yaitu ta'nid. Ta'nid. Nah, terus kalau ceweknya dua, nah ceweknya dua juga dikatakan huma ya. Nah, domirnya huma ini digunakan cowok sama cewek, tapi pada perubahan kata kerja berbeda. Nah, misalnya antum tahu nggak Aisyah wa Khadijah telah menulis. Berarti apa? Aisyah wa Khadijah kata bata atau huma kata bata. Nah, seperti itu. Lanjut hunna. Hunna sama dengan hun tadi, mereka. Cuma kalau hunna digunakan untuk perempuan. Jadi kapan kita gunakan domir tersebut tergantung maksud kita. Kita bicara tentang siapa nih? Tentang perempuan yang jumlahnya tiga ke atas. Baik, berarti hunna. Hunna perubahan pada kata kerjanya. Afan, Anda lanjutkan. Baik, hunna ini untuk mereka ya. Mereka yang versi ceweknya. Hunna kata benar mereka telah menulis yang para cewek atau akhwat afan. Baik, contoh untuk pelafalan dalam nama. Aisyah wa Khadijah wa Zainab kata benar. Katabna.
katabna. Seperti itu. Terjadi perselisihan. Gimana kalau cewek sama cowoknya bercampur? Nah, cewek sama cowok bercampur. Misalnya 3 orang nih, tapi cewek 2, cowok 1. Baik. Secara kaidah, ketika terjadi hal yang seperti ini, berarti yang digunakan adalah versi cowoknya. Meskipun ceweknya lebih banyak jumlahnya, tapi yang digunakan versi cowoknya. Misalnya, Aisyah wa Khadijah wa Ibrahim, kita gunakan di sini hum kacabu, bukan hunna, meskipun lebih banyak ceweknya. Bahkan kata ulama saraf atau nahwu juga mengatakan, bahkan ketika ada 100 orang, 99 itu cewek, bahkan cewek ini 99 itu orang dewasa, dan ada anak kecil berumur anggaplah 10 tahun dan dia cowok, ketika kita mau mengatakan mereka, kita harus menggunakan hum. Hum katabu. Kenapa? Karena keberadaan si anak cowok tadi. Tetap menggunakan hum. Nanti setelah anak cowoknya pergi, baru kita menggunakan hunna. Jadi jelas ya, ketika tergabung, apalagi kalau cowoknya lebih banyak, ceweknya sedikit, otomatis pakai hum juga gitu ya. Jadi kalau tercampur antar cewek dengan cowok, untuk orang ketiga, apa yang kita uh, gunakan? Domir yang laki-laki, domir ya laki-laki, seperti itu. Terus kita lanjut, ada domir anta. Anta artinya kamu versi laki-laki ya. Dan untuk perubahan pada kata kerjanya apa? Katabta. Di sini Ana akan ajarkan antum dan antumna cara menghafalkan perubahannya dengan mudah. Untuk huwa sampai hunna, huwa sampai hunna dulu mungkin ya. Pertama perhatikan, asal kata kerja adalah katabah. Asal kata kerja adalah kataba. Ketika dia menjadi 2, umumnya ditambah alif alif saja. Kataba, ya kan? Sama dengan yang versi cowok, dia katabat ketika menjadi huma, katabata tambah alif. Yang berbeda adalah ketika versi humnya dia katabu, hunna katabna. Ini saja mungkin yang murni hafalan. Nah, hunna katabna, di sini hum katabu. Kalau di sini yang huwa huma, hafalkan saja. Kataba itu huwa, katabat itu hiya. Terus kalau jadi 2, huma untuk versi cowok, kataba. Kalau cewek katabat berarti katabata. Ini mudahnya ya. Kalau hum hunna silakan dihafalkan. Lalu setelahnya kita akan bahas, dan ini lebih gampang kita hafalkan yang anta dan setelahnya. Anta. Baik, masuk. Anta artinya kamu laki-laki. Ketika masuk ke kata kerja kataba, perhatikan. Anta, nunnya sukun, ada masuk tanya. Tanya yang kita ambil. Tanya yang kita ambil. Karena umumnya, biasanya memang ketika ada kata kerja itu, huruf terakhirnya yang akan dipengaruhi ya, yaitu huruf ba. Nah, untuk domir anta itu dan setelahnya rata-rata banyak disukunkan, dan kata akhir dari anta ini yang dimasukkan. Anta ta katabta. Kamu telah menulis. Nah, perhatikan, kamu telah menulis. Lanjut, dan ini orang kedua ya. Berarti lawan bicara anta, kamu. Terus ada antuma, ini kalian berdua. Antuma berarti, perhatikan setelah nun sukunnya. Tuma, kalian berdua. Katab tuma. Katab tuma. Artinya kalian berdua telah menulis. Nah, baik, kalau ini otomatis kita nggak bisa ganti dengan nama orang, ikhwan akhwat, karena dia lawan bicara. Orang yang antum temani bicara, bukan orang yang dibicarakan. Lanjut, antum, nun mati setelahnya apa? Tum. Katab tum. Tum, antum katab tum. Baik, lanjut. Anti, setelah nun sukun ada ti. Kamu perempuan ya, versi perempuan, kamunya. Katab ti. Katab ti. Nah, untuk antuma versi 2-nya, kalian berdua, cowok sama cewek sama di sini bentuknya. Yaitu katab tuma, sama tuma ya. Antuma katab tuma. Type yang versi kalian ceweknya, antunna, setelah nun sukun ada tunna. Kalian yang cewek, katab tunna. Jadi sama dengan katab ya, semuanya ada sama. Katab, katab. Ka, fathah, tanya fathah, banyak sukun, setelahnya mengikuti domir. Tuma, tum, ti, tuma, tunna. Katabtunna. Baik. Nah, masuk ke ana nahnu. Nah, baru di sini mungkin agak beda. Ana katab tu. Ana katab
katabtu. Nahnu katabna. Di sini yang nahnu sama hunna agak mirip. Nahnu sama hunna ini agak mirip. Baik, hunna dia katabna, nahnu katabna. Bedanya apa? Bedanya pada panjangnya, panjang huruf nanya. Kalau ini kan katabna, kalau nahnu katabna. Tapi anak kasih tahu antum, secara umum biasanya orang-orang Arab ketika melafalkan domir nahnu, misalnya katabna, itu juga jarang dipanjangkan. Nahnu akhil alhamdulillah katabna. Gitu aja mereka bilang. Jadi nggak terdengar panjang sebenarnya. Makanya kadang-kala kalau antum perhatikan kapan sih hunna digunakan oleh orang Arab, domir hunna termasuk jarang ya digunakan oleh orang-orang Arab. Tapi tergunakan, digunakan juga, tapi jarang. Nah, jadi itu saja untuk segi kaidah, bedanya di bagian panjang antara hunna dengan nahnu. Baik, ana ulang untuk cara hafalnya. Taib untuk huwa perhatikan kataba dan ini adalah asal dari kata kerja yang ketika kita dapati pasti muncul kata kataba. Nah, untuk fi'il madinya. Terus untuk huma versi cowok kataba, untuk hum katabu, yang katabu mungkin ini antum harus hafalkan. Terus hia, kalau hia kan tambah caya katabat. Kalau huma versi cewek katabata. Nah, kalau hunna yang jadi katabna. Nah, jadi sama dengan nahnu cuma dia nggak panjang nanya katabna. Sampai di anta, sampai antuna baru mudah. Anta katabta. Antuma katabtuma. Antum katabtum. Anti katabti. Antuma katabtuma. Antunna katabtunna. Perhatikan. Nah, kalau di ana di sini nggak apa-apa ya. Katabtu ana, nahnu katabna. Seperti itu. Baik. Sebelum kita ke slide berikutnya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada insya Allah tadribnya setelah ini. Tapi kalau mungkin supaya untuk memahami lebih baik lagi, silakan ditanyakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ikhwan, akhwat. Ikhwan silakan mungkin buka suaranya. Akhwat silakan ditulis sedikit. Suaranya masih jelas ya? Oke, kalau menjawab pertanyaan suara Anda jelas, insya Allah nggak perlu berpikir ya. Jadi tolong coba direspon supaya memastikan suara Anda sampai ke antun-antun. Jelas suaranya. Jangan sampai malah nggak terkoneksi ya. Anda menjelaskan, Anda kira antum-antum yang menyimak padahal sebenarnya suara Anda nggak sampai. Nah, ini yang dikhawatirkan. Baik. Insya Allah jelas suaranya. Jelas ya. Baik. Nah, eh, yang penjelasan Anda tadi difahami, Ikhwan. Akhwat, mengenai domirnya ya. Jadi domir ini adalah kata ganti kalau kita dalam bahasa Indonesia mungkin saya, kamu, dia. Nah, seperti itu. Cuma memang bahasa Arab banyak. Bahasa Arab itu banyak. Kalau mungkin bahasa Inggris ayu, they, we, she, he, it itu saja. Kalau bahasa Arab, Masya Allah. Inilah kayaknya bahasa Arab. Nah, dan tentunya bahasa Arab juga benar-benar memberikan perempuan haknya ya. Kalau laki-laki juga punya hak dalam kata ganti, perempuan juga punya. Nah, dan inilah yang mungkin jadi tantangan kita. Insya Allah tantangan ini akan jadi amal ibadah kita insya Allah. Semakin besar ujiannya, semakin besar pahalanya insya Allah. Baik, jelas ya. Baik, ada yang bertanya, izin tanya. Anda pernah dengar ada orang Arab yang mengucapkan dhamir jamak hanya untuk satu orang. Katanya itu untuk penghormatan ke orang yang dituju misal barakallahu fikum tapi hanya ditujukan satu orang. Mumtaz, sahih. Sahih itu juga ada. Contoh yang umum, kalau fikum dia kan ini dhamir ini ya yang nasab. Kalau yang dhamir ini ada misalnya anta itu kan artinya kamu. Tapi ketika kita bertemu dengan guru kita, syekh kita nggak menggunakan anta, kita menggunakan antum. Makanya tak jarang mungkin ikhwan akhwat dengarkan ada ketika atau mungkin biasa sesama ikhwan ya, sesama ikhwan. Nah, sesama ikhwan dan tentunya saling menghargai. Nah, kita katakan kaifa halukum syekh, bukan kaifa haluka. Kum sama antum sama ya, kum cuma bedanya ada dhamir munfasil, ada dhamir muttasil. Baik, kaifa halukum antum ya syekh? Nah, ini untuk penghormatan. Ini untuk penghormatan.
penghormatan dari yang melafalkan kepada lawan bicara. Nah, seperti itu. Kalau mungkin bahasa kita seperti kamu dan Anda sekalian. Nah, kamu dan Anda sebagai bentuk penghormatan. Dan juga ada mungkin tak jarang kita dapati, tapi ini penggunanya sebagai bentuk untuk menyampaikan kemuliaan diri. Tapi ini bukan kita yang gunakan, tapi ada pada Al-Quran, kalau mungkin teman-teman sering dapati, pada ayat itu selalu dalam ayat Allah melantunkan, melafalkan khalaqana. Perhatikan kan? Sampai terjadi permasalahan. Nah, dari orang-orang luar ya, katanya Tuhannya cuma satu. Kok dalam bahasa Arab disebut dalam Al-Quran khalaqana? Kenapa nggak menggunakan khalaqatu? Yang menciptakan kan Allah. Ini keyakinan kita. Kenapa menggunakan khalaqana? Kenapa bukan khalaqatu? Ini mungkin teman-teman ikhwan akhwat sering dapat di dalam Al-Quran. Baik, di sini adalah kenapa Allah menggunakan kata nahnu khalaqana. Ini bentuk bagaimana Allah menyampaikan kebesarannya. Nah, itu bentuk pemuliaan ya. Bukan Allah memuliakan dirinya maksudnya, tapi lebih menunjukkan kemuliaannya. Allah nggak butuh sebenarnya klaim, tapi untuk memperlihatkan seperti itu. Nah, baik, makanya digunakan khalaqana. Nah, khalaqnakum min anfusikum. Nah, wa min ayatihi an khalaqalakum, bukan di sini. Baik. Intinya sering kita dapat ada khalaqana ya. Nah, dalam Al-Qur'an, dan ini juga termasuk bentuk bahwasanya tanda-tanda kebesaran dari sosok tersebut. Tetap, dan ini digunakan dalam dalam bahasa Arab. Jadi ada memang beberapa kasus tertentu sama dengan anta dan antum. Barakallahu fikum. Tapi ada dalam bentuk lain juga, misalnya ketika salam, assalamualaikum. Mungkin pertanyaannya, kan kalau kum kan untuk ikhwan ya, kenapa nggak pakai kunna untuk akhwat? Baik, ini bukan tentang kum atau kunna ikhwan akhwat atau bagaimana bentuk penggunaan domirnya, tapi lebih ke bagaimana mengikuti sunnah. Lafaz dalam sunnah yang disampaikan yaitu apa? Assalamualaikum. Makanya kita tinggal ikuti. Nah, baik, begitu yang tercantum. Sama dengan barakallahu fikum. Uh, Kenapa digunakan juga di kalangan para akhwat? Itu boleh ya, barakallahu fikum untuk akhwat yang gunakan boleh. Karena memang seperti itu yang terlafalkan, tertuliskan, dan itu boleh. Tapi kalau akhwat ganti menjadi barakallahu fiki, barakallahu fikunna, silahkan, itu juga boleh. Itu juga boleh. Jadi ada pertama bentuk menghargai, kedua bentuk mengikuti sunnahnya. Makanya selalu ya akhwat juga mengatakan assalamualaikum padahal sesama cewek. Kenapa? Bukan karena kita sok-sok ini boleh atau enggak, tapi kita mengikuti sunnah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Insyaallah jelas ya. Nah, silakan kalau ada pertanyaan ditulis saja dulu. Nanti ketika Anda buka baru dikirim. Atau enggak apa-apa dikirim lebih awal. Tapi jangan sampai ketika menulis itu mengganggu antum sama antuna ketika menyimak pembelajaran kita. Saat kita lanjutkan. Nah, di sini ada fi'lul madhi, masih fi'lul madhi, penjelasan uh, yu'abbiru anil hadas fil madhi. Nah, yaitu menjelaskan anil hadas tentang kejadian fil madhi di waktu lampau. Ini sama ya. Wad-dhamiru yattasilu fi akhiril kalimah. Dan domir itu bersambung, artinya apa? Perubahan itu terjadi di mana fi akhiril kalimah, di akhir katanya. Seperti yang kita tadi ya, kacapta, yang berubah yang bagian akhir kan, bukan yang bagian awalan. Nah, dan ini khusus untuk kata kerja lampu atau fiil madhi. Sekarang kita akan pelajari, tadi kan hanya sekedar kata saja, bagaimana kalau kita tuangkan dalam sebuah kalimat. Nah, makanya tasriful fi'lil madhi dalam tanda kurung kaca bayak tubuh, kita gunakan kata banyak saja fil jumlah dalam sebuah kalimat. Jadi jumlah itu dalam bahasa Indonesia artinya kalimat. Sedangkan kalimat itu dalam bahasa Arab itu Indonesianya artinya kata. Nah, makanya jangan kau bolak-balik ya. Baik, sekarang domir huwa. Kita pelajari tadi ada katabah. Bagaimana cara kita menggunakan dalam jumlah huwa kataba ad-darsa. Makna dia telah menulis pembelajaran atau dia telah menulis pelajarannya. Nah, boleh nggak kita ganti dengan nama orang karena dia orang ketiga? Boleh.
Ahmad katabat darsa. Ahmad kataba ad-darsa. Ganti dengan nama yang lain. Aisyah boleh nggak? Nggak boleh karena ini mewakili huwa. Huwa untuk cowok, Aisyah cewek. Nggak boleh ya. Jadi kita boleh ganti dengan nama cowok saja. Nama Ikhwan saja. Baik, Afwan, anak kebiasaan bilang cowok ya. Tapi nggak apa-apa insya Allah ya. Ikhwan cowok, laki-laki sama. Lanjut ke huma. Huma di sini apa? Penambahan alif pada kata-kata ba ya. Kataba. Huma kataba ar-risalah. Mereka berdua telah menulis surat. Boleh nggak kita ganti dengan orang? Boleh. Kita pilih saja dua, karena memang musanna ya. Bentuk huma berarti kita cuma bisa masukkan dua nama. Ahmad wa Zaidun kataba ar-risalata. Ini boleh. Masuk ke hum. Hum katabu. Masuk ke bagian misal. Hum katabu al-wajibah. Mereka telah menulis al-wajibah. Apa? Tugas. Baik, kita ganti ke nama orang boleh? Boleh. Nah, apa? Ibrahim wa Muhammad wa Ahmad katabu al-wajibah. Nah, bisa nggak kita selipin di antara tiga orang itu satu cewek? Boleh-boleh saja ya. Nah, tetap menggunakan dhamir hum. Ibrahim wa Muhammad wa Aisyah katabu al-wajibah. Baik. Jadi ketika ada terjadi jamak dan salah satunya tersitu ada perempuan, meskipun juga perempuannya lebih dominan jumlahnya, tetap menggunakan kata hum. Sama dengan huma, ketika salah satunya cewek boleh. Aisyah wa Muhammad kataba ar-risalat. Kenapa? Bukan kata baca. Kata baca ketika semuanya perempuan. Baik. Kita lanjutkan, masuk ke hiya. Hiya katabat. Al-mithal hiya katabat al-wajibah. Nah, hiya katabat al-wajibah. Al-wajib artinya tugas. Ikhwan akhwat. Katabat al-wajib artinya tugas. Kalau katab artinya menulis ya. Dia katabat al-wajibah. Dia dan yang dimaksud adalah perempuan telah menulis tugas. Lanjut. Dan ini boleh diganti nama perempuan. Aisyah katabat al-wajibah. Huma di sini ada untuk mereka berdua cewek. Kata baca. Huma kata baca al-wajibah. Kita ganti dengan nama cewek boleh? Boleh. Aisyah wa Khadijah kata baca al-wajibah. Boleh. Tapi kalau salah satunya kita ganti dengan cowok, misalnya Aisyah wa Ahmad, ini jadi kata baca atau berubah menjadi kata baca. Coba ada yang bisa jawab ketika kita menggunakan satu nama cowok. Ayo pilih kata baca atau kata baca. Ketika kita katakan Aisyah wa Muhammad, ada yang boleh memberikan respon? Mana yang digunakan? Coba Anda tunggu responnya. Karena sepertinya bicara sendiri agak berat. Nah, kita butuh responnya. Nah, karena kadang pemateri juga semangat kalau ada respon dari peserta. Baik, silakan. Ada yang bisa memberikan respon? Yang mana yang kita gunakan? Aisyah wa Ahmad, apakah kata baca atau kata ba? Masya Allah, barakallahu fikum. Mumtaz, kata ba, karena ada cowok. Nah, ada perempuan. Bukan kata baca, bukan, perhatikan ada cowok yang nyempil ya, masuk. Nah, kalau ini Hanifah bukan kitab, kitab itu buku. Kataba banyak yang panjang, sepertinya salah memberikan alif ya. Nah, nanti juga nggak apa-apa. Teman-teman yang lain coba latihan deh mengetik pakai bahasa Arab. Kayaknya teman-teman masih kaku yang ngetik pakai bahasa Arab ya. Ini alhamdulillah sudah punya keyword bahasa Arab. Coba belajar mengetik. Nah, baik. Kita lanjutkan. Ada hunna di sini hunna katabna al-wajibah. Hunna katabna al-wajibah. Tapi nggak apa-apa, nah. Ada yang afan Ustaz, nah nggak apa-apa. Namanya belajar ya. Ini mungkin insya Allah paham, cuma salah. Namanya tipe ya. Anda juga sering tipe. Salah tanya yang ikut Ustaz. Oh, tanya yang ikut. Baik, insya Allah. Berarti sudah paham insya Allah ya kataba ya. Cuma tanya yang ikut. Baik, kita lanjut. Ada hunna. Hunna di sini kacapna.
Kunna katabna al-wajibah. Boleh nggak kita gunakan nama orang? Boleh. Aisyah wa Fatimah wa Khadijah katabna al-wajibah. Nah, artinya apa? Mereka perempuan telah menulis tugas. Nah, yang sebelumnya udah nartikan nggak yang umum? Sepertinya sudah ya. Mereka berdua telah menulis tugas. Lahunna katabna al-wajibah. Mereka perempuan telah menulis tugas. Nah, Ana sengaja samakan bentuk apa namanya kata-katanya supaya teman-teman ketika tahu kata baik itu menulis, al-wajib itu tugas. Jadi insya Allah fokus ke mana ini saja. Karena kalau berubah kosakatanya otomatis bakal teman-teman juga repot ya menghafalkan kosakatanya karena nahwu sharaf itu lebih ke pemahaman. Nah, saya masuk ke anta. Nah, ini gampang ya. Anta kata kacapta. Kita ganti. Katabta alwa anta katabta alwajiba. Kamu telah menulis tugas. Ya akhi, anta katabta alwajiba. Kamu telah menulis tugas. Nah, barakallahu fiik. Ada yang mau menyampaikan sesuatu di sini? Sebelum kita lanjut ke domir selanjutnya. Lalu setelah itu insya Allah kita akan ada latihan. Ada latihan. Hmm. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Semoga diamnya artinya paham ya. Anak harap diamnya artinya paham. Karena anak selalu ingin insya Allah peserta semuanya paham ketika mendengarkan. Karena percuma kalau kita cepat-cepat kalau ternyata tidak paham. Baik, semoga insya Allah paham. Kita lanjutkan kalau memang tidak ada pertanyaan. Lanjut ke domir selanjutnya masih kategori fi'il madhi. Di sini ada antuma, antuma apa? Ka antuma tuma, katab tuma. Kita gunakan di sini dalam misal jumlahnya antuma katab tuma al-wajiba. Antuma katab tuma al-wajiba. Nah, kalian berdua telah menulis tugas. Nah, lanjut antum, tum, katab tum, antum, katab tum al-wajibah. Apanya nggak tulis harokatnya? Yang fiilnya ada harokat pada bagian sini ya. Nah, al-fiilnya ada harokat. Baik, antum, katab tum al-wajibah. Kalian telah menulis tugas. Nah, kamu, kalian ini berarti dia lawan bicara. Ikhwan akhwat. Berarti dia lawan bicara. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya anti, katabti. Berarti untuk cewek ya, kamu untuk perempuan. Katabti. Anti katabti ar-risalata. Kamu telah menulis surat untuk perempuan juga. Ar-risalata artinya surat ya. Ada sedikit yang berbeda ar-risalah ya. Atau bosan dengan tugas, kita kasih surat. Anti katabti ar-risalata. Kamu telah menulis surat. Selanjutnya ada antuma. Antuma katabtuma. Baik, tuma ya, perhatikan ini gampang perubahannya. Ikuti saja domir yang bagian akhir. Dan teman-teman sekalian, ikhwan akhwat, silakan hafalkan domir ya. Kalau bisa bagus sekali. Huwa humahum, ya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Karena seperti Anda sebutkan tadi, dari domirnya ini, apalagi dari domir anta sampai antuna, ada clue. Bagaimana perubahan pada kata kerja yang antum hafalkan. Yang setelah nun sukun ya. Tuma, misalnya kita dapat dahaba, tuma, dahab, tuma untuk kategori antuma kan. Ada clue di bagian domir. Kalau antum nggak hafalkan domirnya susah untuk terapkan. Lanjut di bagian anti di sini ada katabti anti katabti risalah. Tadi ya kamu telah menulis surat untuk perempuan. Antuma katabtuma ini anak dikasih warna kuning karena memang sama dia. Antuma untuk cowok sama cewek, ikhwan sama akhwat sama. Nah, antuma katabtuma al-wajibah. Baik, kita lanjut. Antunna katabtunna al-wajibah. Nah, antunna katabtunna al-wajibah. Baik, ini katabtunna ya. Nah, katabtunna afwan. Ini katabtunna. Tidak ada tajwid, tidak ada harokatnya afwan. Cuma ini katabtunna. Kalian perempuan telah menulis tugas. Di sini sebenarnya perempuannya nggak usah disebutkan ya. Kalian telah menulis tugas, tapi dalam tanda kutip
yang ditemani bicara atau lawan bicara adalah perempuan. Lanjut ana, ini ana katabtu al-wajibah. Saya telah menulis tugas. Nahnu katabna al-wajibah, untuk nahnu setelahnya nahnu katabna al-wajibah. Kita atau kami telah menulis tugas. Type ini mungkin untuk fi'il madi selesai sampai di sini untuk pembahasan. Insya Allah setelah ini ada latihan. Cuma yang Anda mau sampaikan adalah pertama yang tadi untuk yang orang ketiga itu boleh menggunakan nama, boleh diganti dengan nama karena untuk satu orang huwa diwakili oleh satu nama orang boleh, tergantung cewek cowok silakan dia ya seperti itu. Untuk yang setelahnya anta, antuma sampai ana nahnu di sini itu dia sebenarnya keberadaan domirnya itu tidak wajib. Misalnya boleh nggak sih misalnya anak katabtu al-wajibah, boleh nggak kita hilangkan kata ananya? Cukup dengan menggunakan katabtu al-wajibah untuk mengatakan saya telah menulis tugas. Boleh, nggak harus pakai ana. Ini sudah ketahuan katabtu al-wajibah itu artinya saya telah menulis tugas, nggak harus pakai kata ana. Tidak harus pakai kata ana. Nah, jadi silakan langsung katabtu al-wajibah atau yang nahnu katabna al-wajibah. Atau mungkin antum mau takkid kepada saudaranya antum. Katabtal wajib, katabta al wajib, kamu telah menulis tugas, boleh. Boleh di sini. Nah, nggak perlu menggunakan kata anta katabta al wajib, nggak perlu. Karena dengan kata katabta itu sudah jelas sebenarnya siapa yang pelaku. Atau domir yang dimaksud itu siapa sudah jelas dalam kata katabta. Kenapa? Karena perubahan-perubahan pada kata kerja itu jelas ya. Naam. Misalnya antum sama anti ini jelas perubahan pada kata kerjanya. Makanya keberadaan domir itu pada sebuah kalimat tidak wajib. Katabtu al-wajib Ustaz. Katabtu alhamdulillah. Katabta ketika ditanya katabta kamu telah menulis katabta al-wajib, katabtu. Nggak perlu anta katabta, ana katabtu. Nggak perlu keberadaan anta. Nggak wajib, tapi boleh nggak? Boleh, mubah. Barakallahu fikum. Silakan kalau ada pertanyaan, kembali anda sampaikan silakan itu. Sekarang kita latihan insya Allah, teman-teman. Kita latihan. Pertama, di sini ada dhamir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta. Untuk kategori zahaba. Zahaba artinya pergi. Ini zahaba ya, semuanya fathah. Coba, anda mau yang kalau bisa semuanya, coba ditulis sekarang gunakan domir huwa huma hum hiya huma hunna anta. Bisa nggak? Silakan. Kita latih. Kalau semuanya paham, jangan takut salah. Ana sampaikan jangan takut salah. Salah adalah bagian dari proses belajar. Dan juga berpikir saja, nggak ada yang kenal antum. Kalaupun kenal ya paling mungkin 1-2 orang. Jadi nggak usah malu kalau salah. Silakan. Nah, Anda tunggu ya. Silakan semuanya tulis. Di sini ada tadrib artinya latihan. Ada kata kerja yang Anda masukkan. Zahaba yadhabu. Cuma yang kita bahas cuma zahaba saja. Coba diubah di sini zahaba. Kata kerja di sini ada fiil ya. Ada fiil. Terus di sini ada huwa. Coba perubahan apa yang terjadi pada kata zahaba? Kalau zahaba nggak perlu berubah sebenarnya sudah domir huwa ya. Berarti ke domir huma, hum, hiya, huma, hunna, anta. Baik, difahami. Jadi coba masukkan. Karena kita belajar tentang tasrif berdasarkan dhamir. Jadi insya Allah kita akan latih. Coba semuanya. Nah. Atau nggak apa-apa, setiap kali nulis huwa langsung saja kirim. Lalu setelah itu lanjut. Nggak perlu tulis semuanya. Nah. Mumtaz ada ini. Nah, salah satu peserta yang huwa zahaba terus zahabu. Mumtaz. Barakallahu fikum. Huwa zahaba huma zahaba. Naam. Baik, sudah ada yang jawab sampai hum. Tinggal hiya huma hunna anta. Huwa dhahaba. Mumtaz. Insyaallah paham ya. Oke, kalau sudah ada yang dhahaba, dhahabu, dhahabta, dhahabna, dhahabta, apa ini? Dhahabna, ini dhahab. Tunggu, dhahab. Ini
Kebanyakan kayaknya ya. Sampai, nah, huwa dhahaba coba. Dhahaba, dhahaba, dhahabu, dhahabat. Ini dhahabata mungkin ya. Nah, karena nggak ada domirnya, anda nggak tahu. Karena kan kita pakai urutan huwa, humahum, iya, humahunna, anta. Nah, ini umum mujahidah. Jadi anda nggak tahu ini yang domir yang mana. Mungkin dhahabna, nam. Tapi di sini ada dhahabat. Kan kalau nggak pakai harokat kita bisa menerka-nerka antara dhahabat sama dhahabta atau dhahabti ya. Cuma karena urutannya anda nggak tahu, oh ini yang terakhir dhahabtu nih. Nah, kita baru sampai domir anta. Cuma masya Allah. Anti sudah jawab sampai domir nahnu. Barakallahu fikun. Nah, kalau paham insya Allah cukup bagus. Baik, khair insya Allah. Huma dhahabu. Intinya sudah ada dhahabna ya, hunna. Tinggal domir anta dhahabta. Baik. Sekarang coba teman-teman ikhwan akhwat sekalian, coba gunakan domir itu ke dalam kalimat. Gunakan tadi misalnya al-wajib, silakan gunakan. Jangan al-wajib ya. Kalau dhahaba berarti clue-nya ini Anda berikan. Ila kan dia pakai ila ya. Misalnya ila, dhahaba ila al-madrasah misalkan. Al-madrasah atau ilal bait saja, ilal bait. Atau yang punya kata benda yang lain untuk tempat, silahkan digunakan. Misalnya dhahaba Ahmad, atau dhahabtu ilal bait. Boleh nggak? Nah, dan tolong yang coret layar jangan dicoret ya. Oke, barakallahu fiki. Barakallahu fikum. Ayo, gunakan sekarang karena sudah ada sampai domir anti, coba Anda minta ada yang bisa gunakan dalam kalimat. Hum zahabu ilal bait. Barakallahu fiki. Masya Allah. Ini ada ya. Ukhfita. Ada yang lain mau insya Allah latih silakan gunakan. Pakai kata zahaba. Zahabna ila suq. Masya Allah. Barakallahu fiki. Sahih, benar. Zahaba dia harus menggunakan kata ila ya. Ada yang lain? Naam. Karena sebenarnya ada kelas bahasa Arab setelah ini, cuma nggak apa-apa, Ana agak tunda sekitar 5 menit supaya Ana mau lihat peserta di daurah ini, insya Allah semuanya paham. Ada yang lain? Ini baru yang digunakan dalam sebuah jumlah, baru hum sama nahnu. Nah, ada nggak yang lain? Ini nggak apa-apa kita bahas. Ada juga, bisa juga menggunakan antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Silakan gunakan. Misalnya dhahabtu ma dhahabtum dhahabti dhahabtu ma dhahabtunna dhahabna dhahabtu ya. Silakan bebas. Hiya dhahabat ila suq. Masya Allah, barakallahu fiki. Bagus sekali bentuk kalimatnya. Nah, atau Anda kasih tantangan. Coba, ada yang bisa nggak translate ke bahasa Arab? Muhammad dan Aisyah pergi ke masjid. Ayo. Ada yang bisa nggak? Anda tantang. Muhammad dan Aisyah pergi ke masjid. Ada yang bisa? Zahabtum ilal masjid. Masya Allahnya zahabtum berarti antum ya. Berarti kalian laki-laki telah pergi ke masjid. Nah, Zahaba Muhammad ilal madrasah. Tapi belum ada yang jawab tantangan Nana. Muhammad wa Aisyah zahaba ilal masjid. Mumtaz, Masya Allah. Coba sekarang kita ubah. Khadijah, Aisyah, wa Zainab. Khadijah, Aisyah, wa Zainab ila suq. Kok Anda malah tulis bahasa, sebutkan bahasa Arabnya. Nah, apa ya? 6. Itu saja. Khadijah, Aisyah, wa Zainab ke rumah. Pergi ke rumah. Ada Khadijah, Aisyah, wa Zainab. Ada yang bisa? Atau langsung domirnya saja. Kira-kira domir 3 nama tadi mewakili domir apa? Hum, antum, antunna, nahnu. Ada yang bisa? Anda cuma mau lihat kata kerja, perubahan kata kerjanya. Nah,
Khadijah wa Aisyah wa Zainab zahabna ilal bait. Mumtaz, Masya Allah. Nah, domirna hunna, mewakili hunna, karena ini ada ini ya. Nah, Haumah hunna, karena Anda sebutkan tiga orang. Perhatikan Khadijah, Aisyah, dan Zainab. Nah, Khadijah ya, dalnya yang panjang. Umum Mujahidah, Khadijah. Nah, tapi Kharijah untuk nama orang nggak apa-apa. Nah, karena tiga orang. Kalau mau untuk dua orang. Hunna dhahabna ilal bait. Masya Allah. Barakallahu fiqh. Nah, insya Allah dipahami ya. Nah, tapi sebelum Anda tambahkan jadi jam 5 lewat 10 ya, 4 menit lagi. Insya Allah semua paham ya. Semoga semua paham. Anda harap enggak. Yang diam juga insya Allah semoga paham. Kalau enggak silakan dinonton ulang. Insya Allah akan ada rekamannya, akan di-share ke link yang biasanya kita gunakan dan selalu di-share di grup umum. Ada yang mau ditanyakan mengenai pembelajaran kita hari ini, mungkin masih membingungkan atau mungkin teman-teman masih bertanya-tanya, silakan. Kita punya waktu tinggal 3 menit. Kalau nggak ada, kita akan tutup. Barakallahu fikum yang sudah berpartisipasi. Nah, insya Allah semoga nanti hadir dan ikut kembali berpartisipasi dalam latihan kita, tadrib kita. Ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk materi kali ini, insya Allah pekan depan kita akan bahas yang bagian mudhari'nya. Nah, di sini ada bagian mudhari'nya yang akan kita bahas. Kalau tadi yang madhi, yang kata kerja lampu, ini apa kata kerja sekarang. Dan perubahannya berbeda lagi. Makanya bahasa Arab memang Masya Allah ya. Nah, kalau yang lampu punya perubahan, yang ternyata mudhari juga punya perubahan. Tapi insya Allah kita akan pelajari secara pelan-pelan. Sepertinya nggak ada pertanyaan ya. Semoga insya Allah dipahami dengan baik. Nah, yasrallahu li walakum ikhwan akhwat di dalam pembelajaran kita. Semoga insya Allah dalam memahami setiap pembelajaran yang kita ikuti itu dimudahkan. Baik, karena ada pertanyaan, nah, dan semoga nggak ada yang mengetik pertanyaannya dan baru selesai setelah Anda tutup. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran lakum, jazakumullah khairan atas partisipasinya dan kehadirannya.